Halo, perkenalkan nama saya Rovin Nababan, NIM 712018010. Di sini saya akan mempresentasikan eh, presentasi kelompok 2 yang berjudul Tinjauan Etika Sosial Terhadap Pancasila sebagai Titik Temu Kehidupan Bersama Umat Beragama di Indonesia di tengah-tengah permasalahan kritis identitas. Jika kita lihat berbagai masalah sosial nyata yang dan sering terjadi dalam konteks Indonesia, ya diantaranya yaitu radikalisme dan fundamentalisme agama. Tentunya berbagai reaksi, dukungan, bahkan penolakan hadir, baik mengatasnamakan agama maupun pemerintah. Maka dari itu Pancasila hadir sebagai dasar untuk pijakan perilaku setiap umat dalam berkehidupan. Pancasila di sini berperan sebagai benang merah atau titik temu kehidupan bersama di tengah-tengah berbagai permasalahan yang terjadi. Poin yang pertama yaitu krisis identitas dalam konteks Indonesia. Krisis identitas ini dalam konteks Indonesia, identitas nasional yang menurut Freud adalah merefleksikan dan menghidupi nilai-nilai kehidupan dalam keseharian warga suatu bangsa. Di sini juga kelompok menggolongkan krisis identitasnya itu di tengah-tengahnya Indonesia yang dalam digolongkan suatu suku, ras, budaya, dan agama. Dan Pancasila ini sebagai nilai luhur bangsa itu sendiri. Jika Pancasila sebagai nilai luhur, pasti Pancasila juga dapat direfleksikan dan dapat juga dimaknai. Jika kita lihat juga realita yang terjadi, nilai-nilai Pancasila ini masih banyak belum terwujud secara murni. Itu dikatakan dengan krisis identitas. Contoh bisa kita lihat contoh-contoh krisis identitas yang ada di dunia ini. Mungkin pada tahun 1999 terjadi penembakan etnis di California dan Illinois. Tahun 1999 terjadi penghancuran secara tragis bangunan federal di Oklahoma City. Tahun 1998 terjadi penyerangan di kedutaan Amerika di Afrika. Pada tahun 1997 terjadi peristiwa bom di klinik aborsi di Alabama dan Georgia dan lain sebagainya. Kita melihat krisis identitas yang ada di Indonesia ketika itu terjadi bom Bali pada tahun 2002, bom bunuh diri di JW Marriott pada tahun 2009. Krisis identitas ini memiliki pemikiran yang menyangkut pada seseorang saja. Krisis identitas nasional dan keterkaitan dengan politik dan etnis. Dan di sini Pancasila merupakan sebagai nilai-nilai budaya. Yang poin kedua, religiositas Pancasila. Yang pertama itu konteks lahirnya Pancasila. Konteks lahirnya Pancasila ini yaitu Islamisme dan nasionalisme yang merupakan salah satu faktor yang melahirkan Pancasila terlebih pada zaman pemerintahan Soekarno. Dan yang kedua itu penderitaan yang terjadi pada zaman kolonialisme yang menyebabkan dampak pada kehidupan ekonomi serta politik. Yang poin kedua, Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara yang dapat mempersatukan rakyat Indonesia demi terbentuknya Indonesia dalam fenomena yang baru serta berbeda dari sebelumnya. Dan di sini kelompok menjelaskan nilai-nilai dari kelima sila pada Pancasila. Sila pertama yaitu Indonesia merupakan negara yang bermasyarakat dan masyarakatnya juga sederajat di hadapan Tuhan. Yang kedua, agama dan negara tidak terhubung dan dalam menjalankan fungsi dan peranannya. Sila kedua, manusia dapat menghargai sesamanya manusia. Agama dalam Indonesia memiliki kedudukan yang setara. Sila ketiga, rakyat Indonesia itu harus berada dalam satu tujuan dan yang sama. Setiap rakyat Indonesia memelihara dan mempertahankan kesatuan itu agar dapat menjalin dan dapat menjadi bangsa yang damai. Dalam sila keempat, Indonesia didasarkan pada mufakat sebagai hasil dari permusyawaratan
dan persaudaraan yang dilahirkan dari setiap perbedaan yang ada di Indonesia. Sila kelima, sebagai bangsa yang menghargai manusia serta tidak memandang suku, ras, dan agama. Perincian religiositas ini dalam naskah proklamasi adalah menjelaskan bahwa kemerdekaan Indonesia itu tidak ditentukan dari suatu identitas suku saja, melainkan dari suku, identitas suku, dan agama yang dianut penduduknya. Religiositas Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, makna yang tercantum menggambarkan bahwa religiositas Pancasila adalah sebuah kesadaran bersama bangsa Indonesia bahwa rasa kemanusiaannya itu tidak dapat dilepaskan dari penghayatan atas keyakinan dan rasa ketuhanan mereka masing-masing. Salah satu seperti pada pasal 29 ayat 2 yang dimana mencerminkan bahwa semua umat beragama yang ada di Indonesia diharapkan tidak hanya masyarakat yang pada beragama, tetapi lebih dari itu masyarakat pemeluk sebuah agama yang memiliki religiositas Pancasila. Di sini poin berikutnya, Pancasila sebagai dasar keagamaan di Indonesia yang merupakan sumber otoritas transendental Indonesia dan juga merupakan tolak pijak dalam misi setiap agama, dan agama itu sejatinya yaitu rakyat Indonesia itu sendiri. Poin selanjutnya yaitu kita masuk pada teori etika sosial. Yang pertama ada etika umum dan etika khusus. Etika umum ini berlandaskan bagi seseorang untuk melakukan suatu tindakan dan alat pengukur dan menilai baik atau buruknya suatu tindakan tersebut. Etika khusus menerapkan nilai serta moral di dalam bidang yang khusus dan memperhatikan secara detail mengenai perilaku seseorang dan kegiatan tertentu saja. Ada 3 bagian dalam etika khusus ini, yaitu individual, lingkungan, dan sosial. Kelompok juga mencantumkan bagaimana teori keadilan menurut Niebuhr. Yang pertama itu kasih, yang kedua terdapat akar dalam ketidakadilan, yang ketiga eksploitasi, keempat perbudakan, dan kelima pengambilan keuntungan dengan sengaja dari kehidupan orang lain. Konsep keadilan Pancasila menurut Tobias Mesak yaitu persatuan, kebebasan, kekeluargaan, adanya suatu keterhubungan, dan kesederajatan. Konsep keadilan dalam Pancasila yang pertama itu sila pertama kebebasan dalam beragama, sila kedua adil terhadap orang lain, sila ketiga kebersamaan dan adanya sikap saling menyatu, sila keempat kebebasan mengutarakan pendapat, sila kelima adanya keadilan di dalam kehidupan sosial. Analisis kelompok dalam teori etika sosial menurut Niebuhr adalah kasih, yang dimana dalam kasih itu ada nilai-nilai sila yang dalam Pancasila itu ada nilai-nilai kasih dalam perwujudan kasih itu sendiri. Jika kita lihat juga teori keadilan Tobias Mesak, sila keempat nilai yang mendasari konsep keadilan di dalam Pancasila yaitu jawaban dari ketidakadilan yang dialami oleh Nusantara. Teori etika ini kita lihat untuk konteks Indonesia. Teori etika lebih cocok menggunakan teori keadilan Tobi dikarenakan kenapa? Karena dia melihat konteks pada masa itu belum merdeka. Pancasila digunakan sebagai wujud jawaban sebagai untuk keadilan dan pencapaian kemerdekaan Indonesia jika ditarik untuk konteks Indonesia masa kini yang mengalami krisis identitas, supaya dapat melihat kembali hasil dari perjuangan orang-orang terdahulu untuk mencapai keadilan berupa kemerdekaan itu sendiri. Bukan berarti juga teori keadilan Niebuhr tidak cocok, walaupun teori keadilan Niebuhr dilatar belakangi oleh ajaran Kristen, tapi kasih itu bisa diterapkan secara universal. Selanjutnya, jika kita lihat fenomena yang terjadi di Indonesia, yang pertama itu eksklusivisme dalam pluralitas agama menjadi suatu kenyataan sosial yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia. Yang kedua, eksklusivisme menjadi dasar pijak lahirnya paham radikalisme dan fundamentalisme, diantaranya umat beragama yang menyebabkan terjadi krisis identitas. Etika kita lihat dalam perjumpaan dengan agama lain. Yang pertama itu
penekanan terhadap relasi kemanusiaan lebih penting daripada latar belakang agama yang berbeda-beda. Yang kedua, agama dipahami sebagai wadah untuk mengembangkan aksi dan refleksi seorang manusia dalam berrelasi antara sesama manusia dalam ruang lingkup sosial bermasyarakat di Indonesia. Jadi, poin selanjutnya, bagaimana mengatasi krisis identitas di tengah-tengah pluralitas beragama yang ada di Indonesia. Pancasila ini melahirkan cara pandang kesetaraan dalam masyarakat Indonesia. Dan kedua, Pancasila dan Indonesia dianalogikan sebagai dua sisi mata uang, di mana kedua hal tersebut saling memberikan makna kehidupan dengan yang lain. Pancasila di sini juga berfokus sebagai dasar bersatunya umat beragama dalam berkehidupan dalam konteks Indonesia. Pancasila memiliki peran sebagai benang merah atau titik temu kehidupan yang bersama dalam bermasyarakat yang ada di Indonesia. Sebagai seorang yang hidup di zaman sekarang, kita ini harus bisa berfokus kepada diri kita dan menganggap hal di luar itu adalah salah. Ketika lupa akan keberagaman Indonesia, karena Indonesia tidak lepas dari keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Kemajemukan Pancasila itu adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan kalau kita berbicara tentang masyarakat Indonesia. Melihat keluar dan menerima keragaman menjadi sesuatu yang indah. Yang kelompok mencantumkan bahwa pernah Profesor John Titale mengatakan dalam bukunya yang berjudul Berdarah dari Ada Walau Tak Mengatakan, identitas pertama Indonesia adalah kemajemukan dan Pancasila adalah yang kedua. Meniadakan salah satunya adalah ketidakmungkinan. Poin selanjutnya di sini, bagaimana respon gereja melihat etika sosial ini. Melalui PGI melakukan seminar untuk mendukung program pemerintah dalam mencegah radikalisme. Gereja juga dapat menerima Pancasila sebagai dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saran konkret kelompok itu yaitu masyarakat itu harus perlu memiliki pemahaman beragama dengan benar di tengah-tengah masyarakat yang plural dan menjadikan Pancasila sebagai dasar hidup bermasyarakatnya. Jadi kesimpulan kelompok dalam etika sosial adalah di mana radikalisme, fundamentalisme atau yang berujung kepada kekerasan atas nama agama merupakan suatu konstruksi sosial tentang paham tindakan keagamaan yang dianggap sesuai dengan ajaran agamanya atau menurut definisi mereka sendiri. Yang kedua, radikalisme fundamentalisme ini merupakan sebuah realitas sosial yang menyimpang dari ajaran agama yang benar hingga mengembangkan isu-isu terkait ketidakadilan dan konstruksi penegasan hukum Allah dengan dalih mengembangkan sebuah kemurnian kepercayaan. Yang ketiga, dinamika problematik hubungan antar agama dengan negara sering menjadi pemicu utama radikalisme fundamentalisme. Penegakan keadilan dan syarat agama sering berbenturan dengan hukum negara sehingga memunculkan aksi terorisme. Yang keempat, di antara pemeluk agama harus dapat menyadari nilai universalisme, partikularisme agama di dalam masyarakat. Universalisme ini, agama dinilai dari doktrinnya budaya yang universal, yang kuat melampirkan pentingnya tertinggi hukum dan menegakkan mereka untuk hampir setiap situasi dan individu melalui lembaga diberdayakan independen dan sekaligus juga partikular. Ketika doktrin tersebut berada dan ditempatkan di tengah masyarakat, kebenaran agama secara universal tidak dapat diingkari, namun agama juga harus melihat bagaimana agama itu diterjemahkan di dalam masyarakat. Walaupun agama memang bergerak pada kepentingan pribadi, namun harus disadari bahwa agama tidak boleh menjadi alat untuk mementingkan suatu kelompok tertentu saja atau partikularisme itu. Pancasila hadir di sini sebagai titik temu dalam kehidupan umat beragama, yang dimana hal yang ada dalam nilai-nilai Pancasila itu harus kita lestarikan sebagai kehidupan bermasyarakat. Sekian dari presentasi kelompok. Terima kasih.